Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Almira dari kelas 11 IPA 2 nomor absen 1. Di sini saya akan melaksanakan praktikum indikator asam basa alami. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mengamati perubahan warna indikator asam basa alami. Yang kedua, menentukan sifat larutan menggunakan indikator alami. Alat yang dibutuhkan yaitu ada cobek, ulekan, 16 gelas plastik, dan pipet tetes. Bahan yang dibutuhkan yaitu ada bunga mawar, pandan, kapur sirih, kunyit, Sprite, lalu ada cuka, gula, pasta gigi, lalu garam, dan yang terakhir ada soda kue. Cara membuat larutan indikator dari bunga mawar yaitu tumbuk beberapa mahkota bunga mawar menggunakan cobek, lalu jika sudah halus taruh di gelas plastik dan tambahkan air hangat kira-kira sepertiga dari gelas, diamkan 20 menit. Langkah-langkah membuat larutan indikator dari daun pandan sama seperti membuat larutan indikator dari bunga mawar, tetapi jika kalian kesulitan untuk menghaluskan daun pandan menggunakan ulekan atau cobek, bisa kalian blender lalu diperas karena yang kita gunakan adalah sari-sarinya atau begitu juga membuat larutan indikator dari kunyit. Langkah-langkahnya masih sama seperti membuat larutan indikator dari bunga mawar maupun daun pandan. Untuk menentukan warna sebuah larutan, yang pertama kalian harus lakukan adalah menyiapkan larutan tersebut, yaitu larutan cuka, kapur sirih, dan garam. Tata seperti itu atau sesuka hati kalian. Lalu, ambil larutan indikator dengan menggunakan pipet tetes, lalu teteskan 2-3 tetes ke dalam larutan yang akan diuji. Kalian bisa memulai dengan meneteskan larutan indikator pandan ke dalam larutan cuka, kapur sirih, dan garam, lalu dilanjutkan dengan larutan kunyit, dan yang terakhir dilanjutkan dengan larutan mawar. Jika larutan indikator sudah kalian teteskan ke dalam larutan yang akan diuji, kalian boleh mengaduk dan mengamati perubahan yang akan terjadi. Jika kalian merasa warnanya kurang, bisa ditambah dengan meneteskan larutan indikator tersebut sedikit-sedikit saja. Dan jangan lupa mencatat atau memfoto perubahan dari larutan tersebut. Perubahan yang terjadi adalah cuka jika diberi mawar akan berwarna merah, tetapi jika diberi kunyit akan berwarna kuning, dan jika diberi pandan akan berwarna hijau muda. Begitu juga dengan kapur sirih. Kapur sirih jika diberi mawar akan berubah warna menjadi hijau kecoklatan. Jika diberi kunyit akan berwarna oranye, dan jika diberi pandan akan berwarna hijau muda. Begitu juga dengan garam. Garam yang diberi larutan indikator mawar akan berwarna ungu, jika diberi kunyit akan berwarna kuning, dan jika diberi pandan akan berwarna hijau. Untuk menentukan suatu sifat larutan yang akan diuji yang kita gunakan adalah pasta gigi, Sprite, gula, dan soda kue. Indikatornya tetap sama yaitu mawar, kunyit, dan pandan. Caranya adalah teteskan indikator ke salah satu larutan yang akan diuji. Di sini saya meneteskan mawar ke larutan pasta gigi dan Sprite, lalu kunyit ke larutan gula, dan pandan ke soda kue. Setelah mengamati perubahan yang terjadi, dapat saya simpulkan bahwa pasta gigi bersifat basa, Sprite bersifat asam, gula bersifat netral, dan soda kue bersifat basah.
Kesimpulan dari praktikum ini adalah yang pertama, indikator alami dapat dibuat dengan cara mengambil ekstrak dari daun atau bunga suatu tanaman. Contohnya, kunyit, pandan, mawar, dan lain-lain. Yang kedua, ekstrak dari bunga atau daun tanaman tersebut dapat memberikan warna yang berbeda jika diteteskan ke dalam larutan asam, basa, maupun netral. Contohnya, larutan cuka yang bersifat asam akan berwarna kuning muda jika ditetesi ekstrak kunyit. Lalu akan berwarna hijau muda jika ditetesi ekstrak pandan, dan akan berubah warna menjadi merah jika ditetesi ekstrak mawar. Lalu yang ketiga, ekstrak dari bunga atau daun tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan sifat suatu larutan. Seperti Sprite bersifat asam karena setelah ditetesi oleh ekstrak mawar akan menghasilkan warna sedikit keungu-unguan. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video praktikum kali ini. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Dan semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.